Well, hello everyone. Kembali lagi bersama kami di kelompok B. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi dengan tema tidak mampu berorientasi ke masa depan. Kelompok kami terdiri dari saya Rian, lalu ada Neswa, Dira, Nia, dan Ola. Masa depan sangat berhubungan dengan hal-hal yang berkesinambungan dengan kemajuan. Nah, kemajuan ini disambungkan dengan modernisasi. Modernisasi merupakan transformasi yang terjadi pada suatu gaya hidup, yaitu menggunakan bantuan teknologi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya seperti penggunaan robot yang digunakan untuk membantu pekerjaan pelayanan di hotel ataupun pelayanan di teknik industri. Nah, menurut Nia nih, mengapa sih modernisasi ini merupakan hal yang sangat gencar sekali dalam mewujudkan perkembangan dunia di berbagai macam negara? Silakan. Terima kasih Rian atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya akan awali dari arti modernisasi. Modernisasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu modernus yang terbentuk dari kata modo yang berarti cara dan ernus yang berarti periode masa kini. Maka disimpulkan modernisasi ini adalah proses menuju masa kini yang secara terus-menerus bertransformasi dari keadaan tradisional yang maju ke dunia yang lebih modern. Modernisasi ini pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara general. Hal ini juga berkaitan dengan perubahan pola pikir seseorang untuk menjadi yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan agar bisa beradaptasi secara dinamis. Lalu selanjutnya, modernisasi ini juga berhubungan dengan perubahan sosial yang terarah secara orientatif ke depan terkait perencanaan sosial atau social planning. Nah, perencanaan inilah yang harus digambarkan secara berkembang baik ke depan secara step by step dari masa sekarang hingga modern. Maka dari itu, negara sangat membutuhkan modernisasi ini seperti teknologi dan sebagainya demi kemajuan di bidang-bidang pengetahuan, transformasi, industri, dan sebagainya. Masyarakat juga akan mendapatkan mindset terbuka yang lebih berdampak positif bagi kemajuan negara. Atau secara spesifik, beberapa dampak positif modernisasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Selanjutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu ada modernisasi membuat cara berpikir masyarakat yang berubah, yang dari irasional menjadi rasional, dan yang terakhir tingkat kehidupan menjadi lebih baik karena berkembangnya proses industrialisasi. Mungkin itu dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, ternyata memang modernisasi ini memiliki banyak manfaat ya dalam menuju perkembangan dunia ini. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa golongan yang menolak adanya modernisasi. Mereka bahkan acuh untuk mengikuti perkembangan zaman, bahkan tidak menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang dapat memudahkan kegiatan mereka. Nah, menurut Nezwa ini kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan golongan-golongan tersebut ini tidak mau mengikuti adanya modernisasi atau mereka tidak mau berorientasi ke masa depan? Baik, terima kasih Rian. Saya akan coba jawab kenapa sih ada masyarakat atau suatu kelompok tertentu yang mereka menolak adanya modernisasi. Menurut saya bisa golongkan menjadi dua faktor. Yang pertama itu disebabkan oleh tradisi. Bisa kita mengerti bahwa tradisi itu diartikan sebagai konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, tradisi juga bisa diartikan sebagai konsep yang dia meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni budayanya sendiri. Seringkali dalam penerapan tradisi tersebut itu, mereka lebih meyakini apa yang benar dan apa yang salah. Dan hal tersebut tetap dijalankan meskipun hal tersebut sendiri tidak bisa diverifikasi. Karena seperti yang kita tahu, tradisi sudah mengikat mereka sejak lama dan sudah tertanam dalam diri mereka masing-masing. Jadi mereka akan sangat meyakini dan sangat menerapkan tradisi tersebut di sepanjang kesehariannya dan bagaimana cara mereka bersikap pada orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Nah, tradisi ini juga karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang sudah sangat mengikat dan hal tersebut sangat berhubungan dengan pola perilaku yang mereka lakukan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tradisi ini sangat
berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai sikap serta norma yang mereka lakukan di keseharian. Nah, apabila ada suatu modernisasi yang akan mereka anggap modernisasi ini sangat-sangat baru dan sangat bersifat asing dengan keseharian mereka, maka akan terlihat bahwa mungkin mereka akan menganggap itu tidak balance dengan apa yang biasa mereka lakukan. Sebagian besar dari mereka juga, mereka menganggap hal tersebut asing dan mungkin sangat tidak bisa diterapkan dan bahkan tidak bisa berjalan beriringan dengan apa yang telah mereka yakini sejak dulu. Nah, otomatis dapat kita pahami, mereka akan lebih memilih apa yang telah mereka yakini sejak dulu, dan hal tersebut kan juga diwariskan oleh nenek moyang dan orang tuanya, yang mereka lebih percaya daripada orang baru yang datang membawa hal baru yang sangat asing bagi mereka, begitu kan. Jadi, menurut saya, bisa dipahami bahwa tradisi itu merupakan faktor yang sangat besar dalam penolakan modernisasi ini. Nah, selain tradisi, itu juga ada satu lagi, yaitu pribadi. Pribadi ini lebih ke sifat atau penolakan suatu individu yang sebenarnya dia tidak ada paksaan atau tidak ada pengaruh dari luar, tetapi dari hati nurani pribadi itu sendiri. Mungkin suatu modernisasi ini bertentangan dengan visi misi hidupnya, bertentangan dengan ideologinya, maka dia lebih percaya terhadap dirinya sendiri daripada dengan modernisasi atau hal baru yang masuk tersebut. Mungkin begitu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, dan ternyata kita kan masuk ke Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak, mulai dari suku, agama, dan ras. Nah, ternyata masih ada golongan-golongan yang menolak adanya modernisasi. Contohnya yaitu suku pedalaman. Nah, kira-kira menurut Dira, suku pedalaman ini tuh ada apa saja dan bagaimana cara mereka menolak adanya modernisasi tersebut? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Rian. Sesuai berdasarkan yang dijelaskan oleh Nezwa tadi, bahwa di Indonesia ini banyak sekali suku-suku yang masih memegang teguh kebudayaan dan peraturan adat mereka. Sehingga masyarakat suku itu pun menolak untuk berorientasi ke masa depan atau berorientasi terhadap modernisasi. Contohnya saja ada suku Anak Dalam, suku Laut, kemudian suku Sakai Riau, ada suku Polahi, ada suku Kajang, kemudian suku Baduy, suku Samin, dan ketujuh suku-suku tersebut mereka semua masih menolak adanya modernisasi. Lalu saya akan jelasin lebih lanjut terkait suku Polahi. Suku Polahi ini sendiri berada di hutan Balio Huto di Gorontalo. Mereka ini menetap di hutan dan bahkan sampai Indonesia sudah merdeka pun mereka tetap menolak untuk berinteraksi dengan orang luar suku. Karena mereka ini menganggap bahwa orang-orang dari luar suku mereka adalah penjajah. Kemudian yang selanjutnya ada suku Kajang. Suku Kajang ini hidup di pedalaman suku Bulukumba di Sulawesi Selatan. Mereka ini hidup dengan cara-cara dan kebiasaan yang masih sangat tradisional dan mereka menolak adanya modernisasi karena adanya peraturan adat yang masih mereka pegang dengan teguh. Bahkan orang luar yang berkunjung ke tempat tinggal mereka pun juga harus mengikuti semua peraturan dan kebiasaan yang mereka miliki sejak dulu kala. Lalu orang-orang suku Kajang ini memang wajib untuk menggunakan pakaian berwarna hitam, yang dimana itu adalah tradisi dari mereka dari dulu sampai sekarang, yang masih mereka pertahankan. Kemudian ada juga suku Baduy. Suku Baduy ini adalah masyarakat asli yang tinggal di Banten. Namun meskipun mereka tinggal di daerah yang cukup sentral di Indonesia, suku ini menjalani hidupnya dengan mengasingkan diri dan tidak menerima modernisasi atau pembangunan yang berasal dari luar. Karena masyarakat Baduy ini lebih memilih untuk hidup mandiri di sekitar pegunungan Kendeng dengan bermata pencarian yang bersumber dari alam. Namun meski terisolir, masyarakat Baduy ini hidup dengan penuh kerukunan dan tolong-menolong. Sekian dari suku-suku pedalaman di Indonesia yang menolak adanya modernisasi. Baik, terima kasih Dira. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi suku-suku pedalaman ini. Mereka sangat
kuat sekali selain dari tradisi juga. Nah, kira-kira ada apa aja sih faktor-faktor yang mereka sampai tidak mau bahkan menolak adanya modernisasi ini? Silakan Ola bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Rian atas waktunya. Seperti yang sudah dibahas oleh Nezwa tadi, faktor yang menghambat masyarakat berorientasi ke masa depan salah satunya adalah tradisi. Nah, tradisi yang kuat dan kental itu biasanya berkaitan dengan leluhur, nenek moyang, dan turun-temurun. Dan kehidupan yang sangat tradisional yang dimana itu sangat jauh dari kata masa depan. Secara garis besar, kekentalan tradisi dan perkembangan zaman itu sangat bertolak belakang. Nah, di luar itu sebenarnya ada yang namanya akulturasi, yaitu sekumpulan masyarakat dengan budaya tertentu di mana mereka dihadapkan dengan budaya asing dan akan membaur. Namun, tidak semua masyarakat itu bisa menerima adanya akulturasi. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi selain tradisi yang kuat dan budaya dari suku pedalaman, di sini saya ada 3. Yang pertama, kurangnya penyuluhan pendidikan, terutama tentang modernisasi dan perkembangan zaman, sehingga wawasan orang-orang tentang dunia luar itu sangat minim, dan balik lagi, ajaran tradisi dari suatu suku yang akan menjadi pedomannya mereka. Yang kedua adalah kondisi alam. Nah, kondisi alam dari suatu wilayah juga sangat berpengaruh pada perkembangan zaman, karena tidak semua medan itu dapat menerima perubahan dan pengaruh modernisasi. Selain itu juga, kondisi lingkungan alam yang sulit dijangkau juga membatasi adanya informasi-informasi dari luar yang hendak masuk. Dan yang ketiga adalah distribusi teknologi yang tidak tercapai atau terbatas. Berkaitan dengan faktor-faktor sebelumnya, yaitu kurangnya penyuluhan pendidikan dan kondisi alam, faktor-faktor itu menyebabkan distribusi dan perkembangan teknologi itu tidak merata. Dan masih banyak sekali masyarakat, terutama di Indonesia, yang masih buta teknologi, bahkan termasuk teknologi paling lawas sekalipun, yaitu radio. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Rian. Baik, jadi berdasarkan yang dikatakan oleh Ola tadi, memang kondisi alam ini sangat mempengaruhi ya bagaimana mereka tinggal dan mempengaruhi juga distribusi teknologi yang nantinya akan dicapai. Nah, kalau menurut kalian nih, bagaimana tindakan suku-suku pedalaman tersebut? Apakah termasuk tindakan individualis dalam mereka menolak adanya modernisasi? Sebagai contoh, suku Kajang tadi. Suku Kajang itu mereka ketika kita datang ke sana, mereka menolak dalam arti tidak menyeragamkan. Menyeragamkan kan kita seluruh di Indonesia nih ya, kita hidup saling berdampingan. Nah, mereka kayak kita tuh harus mengikuti adanya keseragaman tersebut. Nah, menurut Nia, apakah tindakan tersebut termasuk sikap individualis atau mementingkan kelompok seperti itu? Baik, terima kasih Rian. Jadi kalau menurut saya itu iya termasuk seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, mayoritas suku yang masih memiliki sifat tradisional yang kental tergolong cukup individualis dalam artian sebagai suatu keutuhan kelompok yang ternilai sebagai keberagaman suatu negara, namun tidak sebagai suatu negara. Mereka juga cenderung sangat berorientasi ke sejarah yang ada dalam suku mereka, dari cara berpakaian, pola pikir, tata cara masyarakatnya, tata kehidupannya, dan masih banyak hal lainnya. Suku-suku yang dalam tanda kutip masih memiliki nilai filosofi tradisional yang kental, itu cenderung kurang memiliki komunikasi dengan orang yang bukan sukunya. Hal ini tentu akan berdampak besar pada negara, karena pada dasarnya mereka masih memang terbelenggu pada ketradisionalan sukunya. Sebenarnya bukan sepenuhnya negatif, karena suku-suku ini juga memiliki nilai kental yang akan menjadi sebuah keberagaman bagi suatu negara. Jadi bisa menjadi sebuah hal unik yang bisa menjadi kelebihan dari suatu negara itu. Namun secara pandangan orientasi ke depan, mungkin hal ini bisa dijadikan sebuah pertimbangan perspektif untuk pandangan yang baru. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dilihat tadi mereka kan sangat menolak adanya modernisasi ini. Lalu bagaimana dampak yang dihasilkan pada perkembangan karakter mereka yang mereka hidup sangat tradisional dibandingkan dengan kita-kita yang hidup di zaman modernisasi? Apakah ada perbandingan yang mencolok? Kira-kira Neswa bisa berpendapat mengenai hal tersebut. Jadi apabila kita berbicara tentang karakter, terutama di suku pedalaman tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa suku pedalaman itu sebenarnya memiliki karakter dasar yang kuat. Kenapa mereka memiliki karakter dasar yang kuat? Karena tentu saja mereka telah mempertahankan tradisi yang mereka
dilaksanakan secara turun-menurun, dan perlu digarisbawahi bahwa tradisi tersebut telah dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jangka waktu yang lama ini tentu saja telah sangat mengikat dan tertanam pada diri mereka masing-masing bahwa memang hal itu yang harus mereka lakukan. Sehingga menurut saya wajar apabila mereka melihat atau menganggap suatu modernisasi sebagai hal yang asing dan sangat mungkin bertentangan pada tradisi mereka sendiri. Nah, tidak banyak dari suku-suku pedalaman ini yang menganggap bahwa modernisasi akan selalu berujung ke hal yang negatif. Berdasarkan riset dan penelitian yang kami lakukan, kebanyakan suku pedalaman itu memang lebih banyak memandang hal negatif dengan kita yang dapat disebut sebagai mungkin orang yang dekat dengan peradaban dan orang kota gitulah ya. Mereka menganggap kita atau mereka sangat menekankan sikap individualis sebagai pribadi. Saya berbicara individualis dalam konteks pribadi sebagai orang kota dalam pandangan orang suku pedalaman. Mereka memandang teknologi itu sebagai hal yang memudahkan individu-individu di suatu daerah tersebut, sehingga dengan kemudahan otomatis para individu tersebut bisa bekerja sendiri atau melakukan segala hal sendiri. Nah, hal tersebut bertentangan dengan tradisi atau kebiasaan yang mereka lakukan karena suku pedalaman ini sendiri sangat terkenal dengan sifat kekeluargaan dan kebersamaannya. Semua hal dilakukan secara bergotong royong dan secara bersama-sama. Sangat berbeda dengan kita orang yang berada di perkotaan, kita sudah bisa hidup sendiri dan mengedepankan segala urusan dan segala kebutuhan kita untuk diri sendiri. Mungkin begitu yang dapat mereka lihat dari kita orang kota. Nah, selain itu juga mereka sangat menekankan bahwa kita orang kota seringkali dan gemar mengeksploitasi alam yang tidak lain adalah tempat tinggal mereka. Nah, mereka mempertahankan tradisi dan apapun yang mereka percaya itu tersebut juga tidak lain karena mereka ingin menjaga sesuatu yang telah mereka miliki dari awal, agar tidak direbut oleh sesuatu yang baru atau orang yang baru mereka kenal atau orang yang baru datang di daerah mereka tersebut. Gitu. Baik, lalu kita akan lanjut bagaimana tadi disebutkan oleh Ola, kurangnya penyuluhan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi modernisasi, penyebaran modernisasi dalam suku pedalaman. Nah, mengapa sih di Indonesia ini penyebaran pendidikan ini kurang merata, apalagi ke daerah-daerah yang terpencil? Mungkin Dira bisa menyampaikan hal tersebut. Untuk berorientasi depan itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui, penting untuk membangun karakter dan juga memberikan ilmu yang lebih baik kepada setiap individu. Namun di sini sangat disayangkan bahwa pendidikan di Indonesia ini masih belum rata. Karena hal ini bisa menyebabkan adanya keterbelakangan di beberapa daerah pelosok. Namun faktor tidak meratanya penyebaran pendidikan tersebut bisa berasal dari pemerintahan maupun juga dari daerah tersebut sendiri. Seperti dari pemerintahan contohnya. Tidak pemerataan tersebut terjadi karena pendistribusian teknologi yang disampaikan oleh pemerintahan tersebut tidak merata dan sebagian besar baru difokuskan untuk wilayah perkotaan saja. Sedangkan seharusnya kemajuan teknologi tersebut dalam pendidikan juga disebarkan ke dalam daerah pelosok supaya mereka tidak hanya pengetahuan pasti dari guru atau dari sumber daya manusianya saja, namun juga dapat mencarinya lewat internet dan juga alat teknologi lainnya. Dengan mengembangkan teknologi di bidang pendidikan tersebut, maka pendidikan akan lebih merata dan masyarakat daerah pun nantinya dapat lebih beradaptasi dengan masa depan. Karena pendidikan sangat mempengaruhi daya pikir orang-orang yang hidup di suku pedalaman dan juga mempengaruhi kemajuan sumber daya manusia di Indonesia. Namun memang ada beberapa suku atau daerah yang mereka itu menolak untuk modernisasi seperti yang telah saya katakan sebelumnya.
Kalau kasusnya seperti ini memang tidak banyak yang dapat kita lakukan sebenarnya. Namun penolakan tersebut tidak selamanya buruk, karena dengan kebudayaan yang masih mereka pegang teguh justru dapat menjadi keunikan bangsa Indonesia dan juga dapat menjadi sumber ilmu yang dapat kita pelajari dengan lebih dalam. Namun meskipun begitu, mereka tetap harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi di sini faktor yang sangat mempengaruhi mereka menolak modernisasi itu adalah pendidikan, karena mungkin pendidikan yang mereka kurang dapatkan, wawasan mereka terlalu sempit dan tidak berkembang, jadi mereka tuh nggak tahu kalau misalkan di luar sini, misalkan di perkotaan itu ternyata teknologi sudah sangat maju dan juga kehidupan jauh lebih baik dan jauh lebih mudah. Jadi sebetulnya pendidikan itu sangat nomor satu untuk pengetahuan mereka. Seperti itu, Rian. Terima kasih. Baik, oke. Jadi emang pendidikan sangat penting ya. Nah, jika kita berandai-andai, misalnya pendidikan Indonesia ini sudah sangat merata dan di suku pedalaman itu mereka juga mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, lalu bagaimana? Apakah itu memberikan dampak kemajuan terhadap bangsa Indonesia sendiri? Sedangkan mereka sendiri kan sangat kental ya dengan tradisinya, sangat memegang teguh. Nah, apakah hal tersebut itu juga mempengaruhi modernisasi yang terjadi pada suku tersebut? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya, bagaimana mereka menanggapi pendidikan yang sudah mereka terima itu kembali lagi bisa ke pribadi mereka masing-masing, seperti yang telah disampaikan ke Nezwa, bahwa masyarakat yang masih memegang peraturan adatnya yang sangat kuat pun, kalau mereka dari pribadinya memiliki kesadaran dan ingin maju, menurut saya mereka akan menerima pendidikan tersebut dan mengembangkannya sehingga dapat berkontribusi dan memajukan negara. Namun tidak sedikit juga mereka yang sudah menerima pendidikan secara cukup, namun memang dari pribadinya mereka yang menolak untuk berkembang dan menerima modernisasi tersebut. Jadi menurut saya bagaimana mereka ke depannya dan kontribusi apa yang mereka akan berikan kepada Indonesia itu tergantung dari pribadi mereka masing-masing juga, seperti itu. Baik, lalu ini yang terakhir ya. Tanggapan kalian ini mengenai jika suku-suku pedalaman ini tuh menolak dengan keras atau sampai ekstrim terhadap modernisasi. Misal sampai tidak, misal kita datang terus sampai ditolak dengan mentah-mentah. Nah, menurut Ola, tindakan tersebut itu bagaimana? Baik, terima kasih Rian atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab tanggapan menurut saya pribadi. Sebenarnya untuk menolak adanya peradaban itu merupakan hak dari setiap suku. Namun pada akhirnya semua suku akan tetap menerima peradaban entah dalam jangka waktu singkat maupun panjang. Karena pada akhirnya juga teknologi merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua individu yang ada. Dan kemudian kita sebagai manusia yang sudah menerima peradaban dan modernisasi juga tidak berhak untuk memaksa mungkin beberapa masyarakat yang masih berpegang teguh kepada tradisinya untuk mempercayai dan masuk ke dunia teknologi seperti itu. Sekian dari saya. Makasih. Baik, jadi kita dapat simpulkan modernisasi merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi perkembangan suatu negara. Namun, terdapat golongan-golongan yang menolak adanya modernisasi tersebut. Contohnya di Indonesia yaitu suku-suku pedalaman. Mewujudkan kemajuan Indonesia merupakan hal yang sangat dijunjung pada saat ini. Tapi kita perlu sadar bahwa budaya yang kita miliki ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi negeri kita. Sehingga kedua hal tersebut, modernisasi dan budaya, memerlukan keseimbangan agar dapat menciptakan suatu ciri yang khas terhadap bangsa Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.